Bab 2605. Tievo. Keroyok. Mendengar perkataan Mileye, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi ganas, dan dia meraung marah, dan langsung berlari menuju Mileye. Mileye tampak tenang, pukul dia. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga menghilang di tempat bersamaan. Bang! Di arena, terjadi ledakan terus-menerus. Mereka sangat kuat, dan kekuatan yang bocor langsung meledakkan tanah di sekitarnya, tetapi tidak ada yang salah dengan ruang waktu di sekitarnya. Keroyok. Pemuda itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dipukuli habis-habisan. 1 lawan 1, sulit untuk mengatakannya, tapi 3 lawan 1, itu sama saja dengan ayah memukuli anak. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mileye bertiga berhenti. Di kejauhan, wajah pemuda itu sangat jelek. Dia meraung liar ke arah Mileye bertiga, tampak seperti orang gila, dan terus berteriak 1 lawan 1. Mileye berkata dengan lembut, terus memukul. Setelah selesai berbicara, ketiganya menghilang di tempat lagi. Remaja itu. Begitu saja, Mileye bertiga memukuli bocah itu selama setengah jam. Dalam setengah jam terakhir, pemuda itu tidak berdaya untuk melawan. Meskipun tubuh fisik dia sangat menakutkan, tetapi dia tidak tahan dipukuli seperti ini. Bagaimanapun, rasa sakitnya masih ada. Setelah sekian lama, Mileye bertiga berhenti. Pemuda itu melirik Mileye bertiga, meski masih ada amarah di matanya, tapi secara keseluruhan dia lebih tenang. Mileye tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Pria muda itu menatap Mileye, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mileye berkata dengan serius, "Jika tidak berkelahi, maka tidak mengenal satu sama lain, mari berteman." Juan dan Nando langsung membeku. Bocah itu siaga secara langsung dan meraung, "Minggir." Saat dia mengatakan itu, darahnya melonjak, dan dia akan bergegas menuju Mileye bertiga, tapi dia segera tenang. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya tidak mampu mengalahkan 3 orang di depannya. Mileye tersenyum tipis, "Seharusnya kamu sudah menemukan identitas kami, ya kami pemilik keberuntungan kebenaran agung. Sekarang kamu punya 2 cara. Cara pertama, bergabunglah dengan kami. Cara kedua adalah kami bertiga akan membunuhmu, lalu berbagi keberuntungan kebenaran agung di dalam dirimu." Remaja itu. Di samping Mileye, Juan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, apakah kamu ingin memenangkan hatinya?" Mileye berkata dengan tegas, "Pikirkan. Apa hal yang paling kurang dalam kelompok kita saat ini? Itu adalah perisai daging. Jika dia bergabung dengan kita, dengan dia menerima kerusakan di depan, bukankah akan lebih mudah bagi kita?" Juan berkedip, lalu mengacungkan jempol, "Mantap, sangat mantap." Nando ragu sejenak, lalu berkata, "Dia mungkin tidak akan bergabung dengan kita." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sedang membodohinya." "Oh tidak, aku akan bicara baik-baik dengannya. Lihat kalian, saudara ini pemarah dan akan marah di setiap kesempatan. Dia terlihat seperti orang yang berpikiran tunggal. Orang jujur seperti ini yang paling mudah dibodohi dan paling mudah untuk diajak berunding." Nando berdua. Mileye melirik mayat monster raksasa di kejauhan, lalu dia berjalan menuju mayat monster raksasa itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis, dan dia meraung, "Milikku." Mileye memelototi pemuda itu, "Apa maksudmu milikmu dan milikku? Barang bagus perlu dibagikan, kamu tahu." Remaja itu. Mileye berjalan ke depan mayat monster itu, dan dia melihat monster itu, merasa sedikit kaget di hatinya. Dia menemukan bahwa mayat monster ini tidak sederhana, dan penuh energi. Mileye tidak banyak berpikir, dia langsung menyalakan api,
lalu mulai memanggang daging. Mileye sangat pandai memasak dan memanggang, dan dia membawa banyak bumbu bersamanya. Setelah beberapa saat, Mileye memanggang daging monster itu hingga berwarna keemasan dan sangat harum. Juan dan Nando duduk di sebelah Mileye dengan begitu saja, lalu keduanya mulai makan daging. Di kejauhan, pemuda itu menatap Mileye bertiga. Dari matanya, dia ingin makan daging dari tubuh Mileye bertiga, tetapi matanya akan melirik barbeque di depan Mileye bertiga dari waktu ke waktu. Juan tiba-tiba berseru, "Saudara Ye, kamu pandai memasak." Nando juga mengangguk, "Bagus." Mileye tertawa, lalu mengambil sepotong daging panggang dan menyerahkannya kepada bocah itu. "Kamu mau makan?" Bocah itu menatap Mileye tanpa bicara. Mileye tersenyum, melenturkan jari-jarinya, dan potongan barbeque itu mendarat dengan kokoh di depan bocah itu. Anak laki-laki itu ragu-ragu. Mileye tertawa dan berkata, "Tidak enak makan daging mentah, lebih baik makan daging panggang." Anak laki-laki itu memandangi barbeque di depannya, tenggorokannya berguling, tetapi dia masih menahannya. Mileye tersenyum tipis, "Cobalah." Setelah bocah itu terdiam lama, akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia mengambil barbeque dan menggerogotinya. Dalam sekejap, dia menggerogoti potongan barbeque hingga bersih. Melihat adegan ini, Mileye bertiga kaget. Bagaimana orang ini seperti binatang buas? Setelah makan, bocah itu memandangi Mileye lagi, dan Mileye tersenyum dan berkata, "Ayo makan bersama." Bocah itu menatap Mileye, matanya masih waspada. Mileye tertawa dan berkata, "Jika kami memiliki kebencian terhadapmu, kami tidak akan duduk di sini dan berbicara omong kosong denganmu. Kami bertiga adalah orang baik, orang yang sangat baik." Setelah bocah itu ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke Mileye dan duduk. Dia melirik mereka bertiga, "Makan." Mileye mengangguk, "Ayo makan." Bocah itu langsung mengambil barbeque monster di panggangan dan menggerogotinya. Dalam waktu kurang dari 2 napas, barbeque sebesar orang dewasa digerogoti oleh bocah itu, bahkan tulangnya tidak tersisa. Mileye bertiga linglung. Apa-apaan orang ini? Setelah bocah itu selesai makan, dia menatap Mileye lagi, lalu menunjuk ke mayat monster di kejauhan, "Lanjutkan memanggang." Mileye. Bocah itu langsung membawa mayat monster itu ke depan Mileye dan memintanya untuk memanggangnya. Mileye tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tidak menolak. Dia terus memanggang, dan bocah itu memandang Mileye dengan tenang sambil mengiler. Mileye tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, "Namaku Mileye, 2 orang di sebelahku adalah Juan dan Nando, siapa namamu?" Bocah itu masih menatap barbeque, "Tievo." Mileye sedikit mengernyit, "Tievo." Bocah itu menatap barbeque tanpa bicara. Mileye melihat Tievo, harus diakui bahwa Tievo benar-benar berantakan. Dia seperti binatang buas, jelas bahwa pihak lain mungkin telah tinggal sendirian di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Apalagi dia tidak mengerti urusan manusia. Saat ini, dagingnya sudah dipanggang, dan setelah dipanggang, Tievo mengambilnya dan menggerogotinya. Tidak lama kemudian, seluruh monster itu digerogoti hingga bersih olehnya. Setelah menggerogoti, Tievo menatap Mileye. Pada saat ini, permusuhan di matanya jauh lebih sedikit. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mau pergi dengan kami?" Tievo sedikit mengernyit, "Pergi." Mileye mengangguk, keluar melihat keluar. Setelah Tievo terdiam lama, dia berkata, "Di sini, ada sesuatu untuk dimakan." Mileye berkata sambil tersenyum, "Ada juga makanan di luar, bahkan ada banyak makanan." Tievo menggelengkan kepalanya,
aku tidak akan pergi. Mileye sedikit bingung, kenapa? Tiefo berkata, ayah ada di sini. Ayah. Mileye menyipitkan matanya sedikit, apakah ayahmu ada di sini? Tiefo mengangguk, dia berbalik dan menunjuk ke sebuah bukit kecil di kejauhan. Mileye melirik ke lereng bukit, dan segera, dia mengerutkan kening. Di dalam lereng bukit, ada monster terkubur. Mileye menatap Tiefo, apakah orang ini monster? Segera, dia menemukan bahwa orang ini benar-benar monster. Juan dan Nando juga mengetahui hal ini, tak heran jika fisik orang ini begitu perkasa. Tiefo tiba-tiba berkata lagi, ayah menyuruhku untuk berhati-hati terhadap kalian. Mileye sedikit mengernyit, kami. Tiefo mengangguk, dia bilang aku harus hati-hati dengan siapa yang memiliki bau yang sama denganku. Jelas, ini mengatakan tentang keberuntungan kebenaran agung. Mileye tersenyum dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Tiefo melirik Mileye, kamu bukan orang baik. Mileye. Tiefo tiba-tiba bangun, berbalik dan berjalan ke lereng bukit, lalu berbaring di depan lereng bukit, dan mulai tidur. Di samping, tiba-tiba Nando berkata, kerangka monster yang terkubur di lereng bukit itu, garis darahnya berbeda dengan dia. Mileye berkata dengan suara yang dalam, dengan kata lain, yang dimakamkan di sana bukan ayahnya. Nando mengangguk. Jelas, asal-usul Tiefo ini tidak sederhana. Juan tiba-tiba bertanya, apakah kita akan membawanya? Mileye berkata pelan, dia tinggal di sini, kalau ketua bencana tahu, apakah menurutmu ketua bencana akan melepaskannya? Juan berkata dengan lembut, benar juga. Mileye berjalan di depan Tiefo, dia berjongkok, dan berkata, apakah kamu ingin pergi? Tiefo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku mau. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu ikutlah dengan kami. Dijamin ada banyak daging. Tiefo menoleh dan melirik lereng bukit di belakangnya. Mileye tersenyum dan berkata, mudah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan, dan kemudian langsung memindahkan seluruh lereng bukit ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Tiefo. Tiefo terkejut, lalu berkata, di dalam. Mileye mengangguk. Tiefo buru-buru meletakkan cincin penyimpanan di tangannya. Dia membelai cincin penyimpanan dengan ringan, sorot kesedihan terpancar di matanya. Mileye tiba-tiba berkata, kamu harus rapikan dirimu dulu. Saat dia berbicara, dia menyapu kotoran di seluruh tubuh Tiefo dengan sapuan ringan, lalu dia mengeluarkan jubah hitam dan meletakkannya langsung di tubuh Tiefo. Lalu rambut Tiefo dipotong setengahnya oleh pedangnya. Segera, Tiefo yang benar-benar baru muncul di depan Mileye bertiga. Harus dikatakan bahwa setelah berpakaian dan dibersihkan, seluruh tubuh Tiefo telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Penampilan Tiefo sangat tampan, tetapi juga sedikit dingin, dengan pupil merah, dan di dadanya ada bekas luka yang sangat dalam. Mileye melirik bekas luka itu, dan hatinya sedikit terkejut. Dia pernah mengalami kekuatan fisik tubuh Tiefo sebelumnya, apa seseorang benar-benar bisa melukai fisik tubuhnya? Mileye menunjuk ke bekas luka di dada Tiefo, dan berkata, siapa yang melakukan ini? Tiefo menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye sedikit mengernyit, apakah itu ada sejak masih kecil? Tiefo mengangguk. Setelah diam sejenak, Mileye sedikit mengangguk, ikutlah dengan kami. Tiefo melirik Mileye, daging pasti cukup, bukan? Mileye tertawa, ya. Tiefo mengangguk, oke. Mileye memimpin mereka bertiga menuju aula Dewa Taiko di kejauhan. Di tengah jalan, Tiefo tiba-tiba menatap Mileye, dia ragu-ragu,
lalu berkata, "Bisakah kamu memberiku sedikit dagingmu?" Mendengar ini, wajah Mileye langsung menjadi muram. Oh sial, orang ini sebenarnya ingin makan dia. Di samping, Juan tiba-tiba tertawa. Mileye memelototi Juan, lalu berkata, "Tiefo hanya memiliki pertahanan dan kekuatan tubuh fisik, tetapi gerakannya terlalu buruk. Jika dia bertemu dengan Master Top, dia akan menderita. Kita harus mengajarinya cara bertarung. Tugas mulia ini biar Juan yang lakukan." Mendengar ini, wajah Juan langsung menjadi muram. Bersambung.